Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kalian sedang menonton video ini, semoga kita semua sedang dalam kondisi sehat walafiat dan selalu terhindar dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai virus corona atau COVID-19. Apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle Age Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, negara Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Apa saja gejala COVID-19? Gejala umum berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Seberapa bahaya COVID-19 ini? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah sekitar 5%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi penyakit parah. Bagaimana manusia bisa terinfeksi virus COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut seketika wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala sakit? Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Banyak orang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Bisakah hewan peliharaan menyebarkan COVID-19? Saat ini belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi virus COVID-19. Namun akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan kita.
Kebiasaan ini dapat melindungi kita terhadap berbagai bakteri yang mungkin akan menyerang pada tubuh kita. Berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Sampai saat ini, belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungan. Namun, disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lain. Dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun atau hand rub atau juga hand sanitizer yang berbasis alkohol, serta hindari menyentuh mata, mulut, atau hidung segitiga wajah lebih efektif melindungi diri kita. Selanjutnya, apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 sedang dalam tahap pengembangan atau uji coba. Siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin beresiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau negara medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien berikut terinfeksi COVID-19. Manakah yang lebih rentan terinfeksi coronavirus? Apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi oleh coronavirus ini. Namun, orang yang lebih tua dan orang yang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah. Berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala penyakit infeksi COVID-19? Waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala tersebut, masa inkubasi. Saat ini masa inkubasi COVID-19 diperkirakan antara 1-14 hari dan perkiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kasus. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini adalah 1. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. 2. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub atau hand sanitizer berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, jagalah kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketika batuk, ini yang ketiga ya, cara yang ketiga, ketika batuk dan bersin, tutupi hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Nah, itu jika kita yang batuk. Bagaimana kalau teman kita yang batuk? Maka kita harus selalu menggunakan masker agar kita selalu terjaga dari virus yang akan menyerang pada tubuh kita. 4. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. 5. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita.
Gunakan masker penutup mulut dan lindungi ketika Anda sakit. Gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. 10. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dan dari sumber resmi atau akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas. Frekuensi akses Ask Question atau FAQ COVID-19 per 6 Maret 2020 Kementerian Kesehatan RI. 8. Kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Apakah saya harus selalu menggunakan masker? Cara yang paling efektif untuk melindungi diri dan orang lain dari penularan COVID-19 adalah mencuci tangan secara teratur, tutup mulut saat batuk dengan lipatan siku atau tisu, dan jaga jarak minimal 1 meter dari orang yang bersin dan atau batuk. Selalu memakai masker dimanapun kita berada. Haruskah saya khawatir terhadap penyakit COVID-19 ini? Tetaplah tenang, jangan panik, jaga jarak. Carilah informasi yang benar dan akurat tentang perkembangan COVID-19 agar kita mengetahui situasi wilayah kita dan kita dapat mengambil tindakan pencegahan yang wajar. Jika kita berada di wilayah terjangkit COVID-19, kita harus serius menghadapi resiko tersebut. Selalu jaga kesehatan dan perhatikan informasi dan saran dari pihak kesehatan yang berwenang. Dalam kondisi sudah ada kasus di Indonesia, apakah aman bagi saya untuk berpergian? Tentu saja kurang aman bagi kita semua, namun tetaplah memperhatikan kesehatan dan kebersihan diri. Pakailah masker jika Anda kurang sehat atau berada di kerumunan. Selalu cuci tangan setelah memegang benda di luar rumah. Nah, sekarang waktunya membuat tugas. Tulislah rangkuman materi tentang virus corona dan tambahilah atau lengkapi dengan berbagai informasi dari media yang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.